Oke, halo teman-teman dari Braja Musti dan Maiden semuanya. Kembali lagi bersama saya Rian Putra Utama di acara Halftime Session, di mana di acara Halftime Session ini kita mengundang tokoh-tokoh super di dunia sepak bola Indonesia. Langsung aja nih, untuk episode hari ini Halftime Session mendatangkan super agent yang sudah dikenal banyak membantu pemain maupun perkembangan sepak bola nasional. Langsung aja nih kita sapa nih. Apa kabar nih Mas Muli? Baik-baik Rian, apa kabar? Terima kasih atas Baik, kesempatannya. baik, baik. Gimana Mas Muli sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang ya dengan ketidakjelasan yang ada di Indonesia, banyak pemain-pemain sekarang lagi nganggur di rumah di apartemen saya aja nih ada 6 orang, 8 orang anak-anak yang Oh yang ya, numpang. di apartemen? Tapi saya coba sebisa mungkin paling nggak setiap hari itu saya ada program gym untuk mereka seminggu 2 kali ada latihan di lapangan paling nggak untuk mereka jaga kondisi lah ya kan. Oke, oke. Sebenarnya itu pun nggak cukup, tapi paling nggak saya bilang sama anak-anak ya kita berimprovisasi dalam keadaan gini ya daripada kalian juga ya kita selalu positif tiap hari target ingin memperbaiki diri ya siapa tahu ada kesempatan tiba-tiba Hmm. liga mulai Hmm. ataupun sebagian dari mereka bisa keluar negeri gitu. Ya, betul, 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 Mas. Ini kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol sih, Mas. Sampai seorang Mas Muli ini bisa mendapatkan gelar, ini gelar dari teman-teman ya, super agent gitu. Mungkin bisa diceritain dulu deh, awal mulanya bisa jadi agent pemain tuh bagaimana sih, Mas, ceritanya sih? Mungkin pertama saya koreksi saya masih jauh dari super, cuma ya alhamdulillah begitu ya. Awalnya memang ke hobi saya dari olahraga, kesukaan saya olahraga. Saya ini memang suka olahraga apapun saya suka, dari tenis, badminton, sampai catur, ya kan. Sampai saya ke Australia juga tadinya SMA ke Australia ingin belajar tenis di sana. Tiba-tiba akhirnya semua olahraga saya lakukan. Background saya finance, saya S1 saya finance, S2 saya marketing bisnis, ya kan. Tapi saya sempat kerja di bank juga setahun, tahun 97. Habis itu situasi financial crisis, saya melanjutin S2. Di situ saya tahu nonton ada film Jerry Maguire, Hmm. di mana ternyata ya kalaupun kamu bisa dibilang saya ini gagal sebagai atlet, yang karena nggak bisa spesialis di satu olahraga, suka semuanya nggak ada yang betul-betul bagus satu olahraga. Ternyata passion ini di olahraga ini ada industri olahraga yang cukup besar, di mana ada seorang agent yang juga terlibat membantu para atlet, ya kan. Bagi saya itu suatu kerja impian karena bagi saya bayangin dulu saya kerja di bank tiap hari kerja 9 to 8 tiap hari kerjanya rutinitasnya sama. Tetangga saya Tiger Woods atau tetangga saya Ronaldo kerja ngapain tiap hari main tenis main golf dibayar main bola main golf dibayar ratusan juta dolar. Wah itu enak banget tuh ya. Iya. Makanya itulah saya tiba-tiba saya belajar ternyata ada industri olahraga seperti ini hidup ya kan. Memang di Indonesia pada saat itu masih kecil, saya ngelamar kemana-mana ada nama perusahaan namanya IMG, ya kan. Itu perusahaan uh, bisa dibilang Jerry Maguire, Tom Cruise itu film itu diinspirasikan dari film ini. Hmm. Salah satu pionir di bidang sport management. Hmm. Ya saya coba belajar sama mereka, kerja sama mereka dulu. Ternyata mereka ada cabang di Jakarta. Hmm. Jadi di situ saya mulai belajar lah, Hmm. ya Hmm. kan. Tapi ya saya percaya dengan sesuatu yang dikerjakan dengan walaupun background saya bukan ada pendidikan sport management, tapi ya sesuatu yang dikerjakan dengan passion, sesuatu yang dikerjakan dengan hati, itu ya mudah-mudahan suatu saat dapat menghasilkan gitu. Dan Ya. alhamdulillah saya udah 20 tahun di industri ini. 20 tahun ya Mas Mulya. Itu udah lama banget sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Mas, kriteria-kriteria pemain seperti apa sih yang layak gitu masuk perekrutan dari MSG itu sendiri gitu. Maksudnya Mas Muli kan pasti punya standar dong. Nggak mungkin kalau misalnya asal pemain segala macam langsung diambil kan. Nah, kira-kira standarnya seperti apa sih Mas? Standar bagaimanapun saya punya impian anak-anak ini bisa, tujuan saya ketika saya masuk di olahraga ini ada dua hal. Karena kesukaan saya kalau olahraga, sebenarnya ada beberapa hal kesukaan saya dengan olahraga. Kekecewaan saya dengan bagaimana dengan penduduk yang jumlah banyak kita ini susah berkontribusi, susah mendapatkan reputasi di dunia internasional, ya kan. Itu saya mulai dia masuk olahraga ini karena ya, tujuannya saya ada dua, adalah untuk merah putih. Bagaimana suatu saat atlet-atlet ini bisa membawa nama merah putih di luar, karena satu-satunya cara untuk menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya itu bila presiden datang atau ketika kita juara di olahraga. Betul. Kedua, bagaimana saya bisa menaikkan standar hidup para atlet ini. Ya kan, saya agak miris ngelihat
Mungkin di luar di sebelum kamu, kalau kamu kenal mungkin petinju namanya Elias Pikal, ya kan dia juara dunia, atau kerjanya apa jadi tukang obat, jadi satpam, pernah ditangkap juga, itu miris di hati saya. Ya kan, jadi tujuan saya sebenarnya akhirnya ya selebih karena kesukaan saya, karena frustasi saya kenapa di olahraga Indonesia nggak maju-maju, ya. Jadi tujuan saya yang utama ingin bantu Merah Putih biar mereka bisa jadi pemain timnas dan bawa nama bangsa. Kedua, saya bisa menaikkan standar hidup mereka. Baik, setuju. Nah, ini ada tips-tips nggak sih Mas Muli untuk orang-orang baru nih sebenarnya yang pengen masuk ke dalam dunia agent pemain seperti ini? Karena gini, maksudnya kan kalau saya lihat ya, ini pandangan saya tidak tahu ya. Kayaknya industri ini masih pemainnya nggak terlalu banyak dan mungkin belum melek gitu untuk pentingnya agent pemain ini. Nah, untuk Mas Muli sendiri gimana? Maksudnya punya kiat-kiat nggak sih buat orang-orang yang mau masuk menjadi seorang agent supaya bisa menjadi seperti Mas Muli gitu? Ya, saya ingat ketika 20 tahun lalu saya terlibat pertama di industri olahraga itu tahun 2000, di mana kita tuh harus bayar TV 50 juta untuk tolong siarkan langsung satu pertandingan bola. Jadi industri itu masih kecil. Dan 20 tahun kemudian di mana udah ratusan M untuk TV right, malah TV yang bayar untuk membeli TV right sepak bola. Jadi kelihatan olahraga makin populer. Dan saya masih merasa olahraga Indonesia ini masih ketinggalan 10 tahun, 15 tahun dari Eropa ataupun Amerika. Jadi hanya masalah waktu kita akan sampai ke titik sana. Cuma kita memang masih ketinggalan di mereka ini. Dan mudah-mudahan hanya masalah waktu kita bisa sama industrinya dengan Eropa sekarang, dengan Amerika sekarang. Jadi gap improvementnya masih banyak. Nah, untuk menjadi agent terutama ya menurut saya kamu memang terutama kalau kita bicara soal manajemen agency FIFA memang disyaratkan kalau bisa ada pengetahuan soal hukum karena kita ada berurusan dengan kontrak hal-hal seperti itu. Tapi kalau menurut saya bukan orang hukum tapi saya belajar by doing ini. Ya dari pertama saya mulai bisnis ini saya juga yang nganter dokumen, saya ngetik kontrak, semuanya saya kerjakan semua dari awal. Tapi yang intinya punya passion di olahraga, ya kan? Punya juga dalam arti karakter itu people person. Ya bagaimana kamu kalau tidak people person, bagaimana kamu bisa bicara dengan atlet kamu, bagaimana kamu bisa memanage atlet kamu kalau kamu bukan people person. Jadi itu salah satunya. Ya selebihnya kita bicara soal kredibilitas akhirnya. Dimanapun industri, apapun itu industrinya, kredibilitas itu sangat penting. Karena yang kita jual di sini adalah service. Ya kan? Kalau bapak saya yang punya orang nomor 1 terkaya di Indonesia, kadang-kadang sebajingan apapun saya orang masih jilat, masih coba dekatin saya gitu. Kalau saya ini belum nggak apa-apa. Kalau apa yang saya ngomongin, kalau orang udah nggak bisa percaya sama saya, itu hilang semuanya. Jadi kredibilitas itu penting, jiwa passion di olahraga, dan tentu people person. Selebihnya kita belajar dari pengalaman. Tentu seperti Jack Ma bilang, ya kira-kira usia 20-30 tahun tuh, ya kamu cari orang, ingin belajar, cari orang kerja yang kamu bisa jadi mentor kamu. Ya kan belajar dari mereka. Saya juga belajar. Walaupun saya cuma belajar short period, setahun 2 tahun di perusahaan IMG, ya tapi bagi saya pengalaman yang paling bagus adalah belajar dengan orang yang benar juga. Kita perlu mentor. Betul. Kalau kata Jack Ma pernah dari pengusaha dari dia pernah jelasin 20-30 tahun kerja sama orang, 35 habis kerja sama ada tahap-tahapnya lah. Ada tahapnya ya, betul. Iya Mas Muli. Nah, pengen nanya-nanya juga nih Mas Muli soal masalah kontrak pemain. Tadi kan Mas Muli juga sudah pernah tadi barusan menjelaskan kan bahwa pengetahuan hukum itu penting karena kita akan berurusan dengan kontrak dan lain sebagainya. Betul. Ada nggak perbedaan mencolok untuk klausul-klausul kontrak dengan klub di dalam dan juga luar negeri gitu? Maksudnya ada nggak sih klausul-klausul yang unik-unik gitu misalnya yang pernah Mas Muli mungkin temui gitu misalnya? Kalau klausul yang utama kontrak pertama gini, selama itu ada hubungan pemain dan klub itu bahwa klub itu merasa adalah pemain itu adalah suatu aset yang harus dijaga. Kalau itu memang dijiwai oleh dasar itu, tentu banyak hal-hal peritiran kecil yang lebih detail yang ada perbedaannya, ya kan? Tapi yang jelas perbedaannya di luar itu lebih jangka panjang kontrak. Karena kita percaya bahwa siapapun Manchester United 5 tahun ke depan, siapapun ownernya, siapapun pemiliknya, tetap karakter Manchester United itu tidak berubah. Ya kan? Di Indonesia, satu klub ini bisa tiba-tiba sedih, atau tahun depan dia udah pindah ke tempat lain. Owner beda, visinya berbeda. Jadi tidak ada susah juga untuk pemain memberikan komitmen jangka panjang. Ya kan? Dan klub juga susah juga memberi jangka panjang. Dengan situasi seperti sekarang ini kita lihat ya bagaimana klub membuat jangka panjang kalau dia nggak tahu ke depan itu bagaimana. Jadi banyak hal-hal yang lain.
Ya, di luar tuh jangka panjang tuh jelas. Dan saya belum pernah juga, kadang-kadang saya agak risih dengan kontrak jangka panjang di Indonesia karena saya belum pernah lihat ada kontrak yang 3 tahun pemain, atau setahun ini pemain tuh bisa tiba-tiba performanya jelek, bisa-bisa dia cedera. Di sini klub setiap saat bisa memutuskan kontrak ke mereka. Oh. Dan saya belum pernah ada lihat klub yang menyelesaikan 2 tahun kontrak, si satu dibayar. Yang mentok-mentok paling cuma dibayar sebulan 2 bulan. Jadi segi advantage dari segi pemain, untuk apa kita kontrak jangka panjang kalau setiap saat kita bisa diputuskan. Ya kan, jadi itu. Ini yang kadang-kadang saya agak bersih tegang dengan klub. Ya kan, ya saya ngerti posisi klub bagaimana, tapi saya juga ada kewajiban untuk melindungi pemain karena ini suatu kontrak profesional saya ke mereka. Ya kan, saya harus melindungi juga mereka. Dan kedua, ya kalau soal kontrak aneh-aneh, sebenarnya kayak ketika Sir Alex itu kalau nggak salah mengkontrak Cristiano Ronaldo, itu ada term yang membicarakan bahwa dia ada guarantee berapa persen main. Di kontrak itu jelaskan bahwa pemain ini oke, saya pindah ke kamu, cuma saya perlu ada guarantee minimum 50-60% dari jam yang ada dia harus main. Karena pada saat itu memang mereka lebih mementingkan jam terbang untuk pemain. Ya kan? Kayak saya sama Andik, sama Persebaya dulu sempat juga kontrak sama Madura United, bahwa mungkin diberi pertimbangan bila dia tidak mau melawan Persebaya, karena itu merupakan klub kesayangannya dia. Ya, jadi ada masih hal-hal seperti itu ada pasti. Tapi yang saya lihat perbedaan sangat jelas dengan luar, bahwa luar tuh klub berani mengontrak jangka panjang, karena walaupun mereka cuma pakai setahun 2 tahun, mereka bisa jual lagi di pemain sebagai aset ke klub lain. Nah, di sini itu belum diterapkan. Ada beberapa klub yang sudah mulai, tapi saya rasa jalannya belum perfect lah, belum sempurna. Oke, Mas Muli. Nih Mas, pengen nanya juga nih Mas. Mas Muli ini kan udah 20 tahun tadi ya bercerita ya, membesarkan nama-nama pemain di Indonesia gitu. Boleh sebut nggak sih Mas, satu pemain aja yang menurut Mas Muli ini paling, ya bukan kesayangan ya, tapi Mas Muli termasuk bangga deh gitu sama pemain ini gitu, bahwa he's under your management gitu, undernya MSI gitu. Ada nggak gitu? Sebenarnya masing-masing punya cerita masing-masing. Kalau dibilang kesayangan, nggak ada. Dan kesayangan tuh kadang-kadang ya kita harus akui, kadang-kadang kita sayang tapi selalu berubah setiap tahun. Iya. Oke. Cuma yang saya bangga tuh, saya ingat ketika Indonesia lagi di-ban oleh FIFA, itu ada 6 anak yang saya tampung di rumah saya, dia bawa koper. Padahal saya kan memang bukan asrama, saya kan bukan sekolah bola. Tugas agent itu kan sebenarnya hanya, oke, lu bagus, kayak saya atur kamu trial, seleksi di sini, kita negosiasi kontrak, hanya itu. Ya dimana saya tahu mereka dari keluarga susah, saya sediain kamar, sampai satu kamar tuh berempat, mereka tinggal berlima, di kasur di bawah, sampai ada salah satu anaknya, saya nggak usah sebutin nama, sampai satu bos, bisa nggak saya kerja, ini mumpung lagi FIFA lagi nganggur, gak ada liga, saya mau kerja jadi office boy dong di kantor. Oh ya? Ya kan, untuk bantu. Ya alhamdulillah sekarang anak ini, ya rata anak-anak ini semua yang nginap ini udah jadi pemain nasional, udah punya ruko, udah punya kos-kosan, bisa menaik hajikan orang tuanya, udah bisa beli rumah. Itu sangat bangga saya. Ya kan, sangat-sangat baik. Dan mengapa juga sekarang banyak, dulu kan memang bola itu kan dari kalangan menengah ke bawah. Sekarang banyak menengah ke atas juga, banyak yang mau mengirim anaknya sekolah bola, karena sekarang udah terbukti dengan industri olahraga ini orang bisa hidup. Dan ada sesuatu yang menarik ditawarkan. Ya kan, ini yang coba saya buktikan juga. Ya kan, bahwa pemain itu bisa sejahtera setelah mereka pensiun. Ingat, olahraga itu, Rian, mereka main paling umur 20-30-an udah pensiun. Di mana di industri lain di usia-usia seperti itu adalah usia lagi naik-naiknya. Jadi kita harus manfaatkan ini golden moment mereka ini, yang saya harapkan mereka bisa pensiun, mereka bisa sejahtera, dan itu bisa menjadi idol bagi anak-anak muda, anak-anak kecil yang ingin berolahraga. Oh, ternyata olahraga ini bisa sukses. Betul. Jadi kalau kita lihat semua yang pensiun olahraga akhirnya mentok-mentoknya jadi susah, ya kan, jualan obat, jualan apa, yang mana mungkin anak-anak kecil yang mau jadi mengidolakan, mau jadi pemain bola ke depan. Iya kan, nah orang tua juga mungkin bilang, ngapain kamu mau main bola, mending kamu bantu urusan keluarga aja. Jadi ini yang saya coba, nanti lama-lama ini menjadi merata. Saya harap gara-gara industri olahraga ini suatu hal yang menjanjikan, kedepannya yang saya harap kayak di Amerika, olahraga itu bisa menjadikan beasiswa untuk masuk kuliah, untuk masuk SMA, untuk masuk kuliah juga. Jadi kan itu bisa suatu alat yang bisa membantu mereka juga
menyelesaikan kuliah, ya kan, karena ada beasiswa hal seperti itu. Itu yang saya harapkan ke depannya. Ini saya bilang kita masih di belakang dibanding Amerika dan Eropa. Iya Mas Muli. Ini ngobrol-ngobrolnya hari ini seru banget, tapi karena durasi kayaknya saya mau cut ke satu pertanyaan kesimpulan aja deh, pertanyaan pamungkas aja deh. Ada nggak sih grand plan dari MSG yang Mas Muli mungkin sekarang lagi persiapkan yang a bit different, yang orang tuh belum kepikir kira-kira untuk memajukan sepak bola di Indonesia gitu? Ada nggak sih? Oke. 3 hal sebenarnya Indonesia ini kalau sepak bola maju, kita punya infrastruktur yang bagus, pelatih yang bagus, dan kompetisi yang jelas. Itu 3, semua orang udah tahu itu. Nah, ini masih banyak kekurangan. Nah, saya menjemput gitu. Yang saya usahakan memang selama 10 tahun terakhir adalah bagaimana ingin bawa anak-anak Indonesia di luar negeri. Makin banyak anak-anak kita yang main di luar, makin bagus. Kenapa? Karena bagi saya kita punya bibit yang bagus. Kalau bibit kita tanam di tanah yang subur, lingkungan yang sehat, mudah-mudahan pohonnya juga sehat. Tapi Indonesia ini masih toksik menurut saya. Situasi sepak bola itu masih kurang mendukung. Ini yang saya coba, kalau bisa sebanyak-banyaknya anak-anak kita keluar. Negara-negara dunia yang hebat, FIFA rankingnya top 10 dunia, pasti pemain-pemainnya udah berkeliaran di dunia. Ini bukan hanya melatih mereka sebagai latihan teknis bola yang bagus, tapi mentalitas. Bagaimana mereka bisa kuat, pede menghadapi pemain-pemain luar, nggak nunduk lagi, mereka udah biasa, gue udah setiap hari lawan mereka. Itu tujuan saya, walaupun ini sudah dilakukan 20 tahun, dan saya masih bisa dibilang belum sukses lah untuk coba mengirimkan anak-anak di luar, karena memang ada keterbatasan, apakah dari segi mental, teknis, ataupun fisik. Ya kan, dan saya sudah banyak keluar ini. Yang saya harapkan ke depannya, ya itu saya bakal bekerja sama dengan klub-klub, yang saya harapkan bisa, saya bakal terus mendorong program ini kalau bisa anak-anak main di luar, dan tentu saya juga mengharapkan suatu saat MSG ini mempunyai fasilitas lapangan bola sendiri, akademi sendiri, ya kan, dimana saya bisa sebenarnya bukan tugas saya itu, saya sebagai agent sebenarnya hanya maka kalau dibilang orang saya membawa nama besar seorang atlet, saya tidak setuju, karena setiap orang itu punya porsi masing-masing. Seorang orang tua yang melahirkan, yang mendidiknya di rumah, guru SSB, ya kan. Nah, tugas saya menjemput ini untuk mengarahkan mereka ke profesional. Jadi kalau saya dibilang saya seorang diri yang menciptakan, saya nggak setuju. Orang tua yang marah pasti, guru-guru SSB yang marah pasti, ya kan. Jadi yang saya harapkan, saya tahu ini masih ada kekurangan. Yang saya harapkan ke depannya, saya bisa punya fasilitas sendiri, punya gym, nutrisi yang bagus untuk anak-anak, ya kan. Minimum kalau sudah punya lapangan, saya bisa adakan kompetisi sendiri. Karena itu yang ke depannya. Nggak muluk-muluk lah, bos. Sebenarnya di luar ini udah banyak, tapi tadi masih susah seperti ini gitu. Iya. Oke nih Mas Muli, makasih banget loh buat waktunya Mas, ini seru banget, dan teman-teman dari Brajamusti dan Maiden pastinya akan excited banget lah untuk nonton hasil pembicaraan kita hari ini. Sebelumnya buat teman-teman dari Brajamusti dan Maiden semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga di follow Instagram official kita di @psimjogja_official, dan juga check out @psimstore untuk merchandise terbarunya. Mas Muli, terima kasih banyak nih ya atas waktunya ya. Tapi sebelum kita udahan nih, saya mau ngajak Mas Muli untuk nyebutin slogannya PSIM nih. Nanti saya akan bilang untuk PSIM, Mas Muli akan jawab labrak gitu ya. Oke, bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Untuk PSIM, labrak. Ya. Siap. Terima kasih banyak ya, Mas. Betul. Sukses naik Liga 1 tahun depan. Amin, itu paling penting.